Selamat malam Bapak-Bapak, saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula. Bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ya, Indonesia cerah. Tagar Indonesia Gelap sempat mengguncang media sosial. Ajakan aksi besar-besaran, seruan cuti massal, hingga simbol Garuda berlatar hitam, semua menggegerkan publik. Namun siapa sangka, di balik isu itu, muncul nama seorang advokat bernama Marcella Santoso, yang diduga ikut memainkan narasi di dunia maya. Lalu, bagaimana fakta sebenarnya? Dan apa kata mahasiswa serta Presiden Prabowo Subianto soal isu yang sempat memanas ini? Mari kita kupas tuntas. Awal Februari 2025, jagat media sosial dihebohkan dengan kemunculan istilah peringatan darurat Indonesia Gelap. Simbol yang digunakan cukup menggetarkan. Garuda berlatar belakang hitam, seolah menjadi tanda peringatan bahwa bangsa ini tengah masuk ke dalam era kegelapan. Puncaknya terjadi pada 17 Februari 2025, ketika tagar Indonesia Gelap meledak dan langsung trending di platform X, mencapai puluhan ribu cuitan hanya dalam hitungan jam. Di balik tren ini, seruan-seruan aksi mulai bermunculan. Mahasiswa melalui jaringan BEM mengunggah poster bertajuk, Seruan Aksi Indonesia Gelap. Ajakan itu jelas, turun ke jalan, titik kumpul di Patung Kuda Jakarta, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bukan hanya mahasiswa, berbagai kelompok masyarakat sipil ikut menyuarakan. Bahkan muncul ajakan, cuti bersama, di media sosial agar masyarakat bisa bergabung dengan aksi serentak. Puncaknya terjadi pada 19-21 Februari 2025, ribuan massa turun di berbagai kota. Mereka membawa 13 tuntutan besar, mulai dari desakan mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025, menolak aturan Minerba yang membuka jalan kampus kelola tambang, hingga menuntut transparansi anggaran makan bergizi gratis agar tidak memotong dana pendidikan. Di saat publik masih hangat memperdebatkan isu tersebut, Kejaksaan Agung justru mengembangkan kasus besar, suap pengondisian vonis perkara crude palm oil, CPO, yang menyeret korporasi raksasa Wilmar Group. Dari sinilah muncul nama Marcella Santoso, seorang advokat. Ia ditetapkan tersangka bersama pejabat legal Wilmar dan advokat lain, dalam dugaan tindak pidana pencucian uang serta perintangan penyidikan. Yang paling mengejutkan publik terjadi pada 17 Juni 2025. Kejaksaan Agung memutar sebuah video pengakuan Marcella. Dalam rekaman itu, ia meminta maaf dan mengakui pernah terlibat dalam pembuatan konten negatif, termasuk yang menyerang pejabat kejaksaan. Dalam narasi yang diputar, disebutkan pula kaitan dengan isu RUU TNI dan bahkan Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam PAP, salah satunya terdapat percakapan yang saya antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini.
Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintahan. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini. Saya apapun dan bagaimanapun ceritanya saya sampaikan permintaan maaf, terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak. Bahwa saya tidak bisa melakukan apapun. Saya sebagai manusia, saya hanya bisa meminta maaf. Dan saya akan mendoakan bahwa rasa sakit, rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh pihak-pihak terkait dan terdampak akan dipulihkan oleh Tuhan dan akan dibalas dengan berkat dan berkah yang selalu berkelimpahan dan melindungi perjalanan karir Bapak-Bapak ke depan dan perjalanan pemerintahan Indonesia yang sangat saya cintai ini. Namun, tak lama setelah video itu dipublikasikan, Marcella justru membantah. Ia menegaskan dirinya tidak membuat konten terkait isu RUU TNI maupun Indonesia Gelap. Inilah yang kemudian memunculkan polemik. Mana yang benar? Mahasiswa sendiri bereaksi keras. Bukan. Tapi Mbak kemarin dipaksa nggak buat video itu? Saya nggak bikin Indonesia Gelap, bukan saya yang bikin. Tapi videonya dipaksa nggak Mbak? Wah, Mbak Marcella. Mbak. Bukan. Tapi Mbak kemarin dipaksa nggak Mbak buat video itu? Saya nggak bikin Indonesia Gelap, bukan saya yang bikin. Tapi videonya dipaksa nggak Mbak? Kenapa disinggung? Mereka menilai, isu Indonesia Gelap adalah suara protes murni atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, terutama di bidang pendidikan dan tata kelola sumber daya alam. Menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Karni mengenai aksi demonstrasi besar-besaran 17 Februari kemarin ya, yang saat ini juga masih berlangsung di seluruh penjuru tanah air bertajuk Indonesia Gelap. Tajuk Indonesia Gelap adalah akumulasi kemarahan dari rakyat, tidak hanya mahasiswa, tapi kemarahan dari seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menilai banyak sekali kebijakan pemerintah hari ini yang serampangan. Rakyat seolah dijadikan sebagai kelinci percobaan, kebijakan diterapkan, mendapatkan protes, kemudian dicabut seolah menjadi pahlawan. Kemudian rakyat harus terus dikorbankan. Apa yang menjadi implikasi dari hal tersebut? Yang kami nilai hari ini terjadi ketidakstabilan sosial di masyarakat. Rakyat ketakutan, terjadi banyak kebingungan akibat tata kelola pemerintahan yang buruk. Tidak sinkronnya statement yang disampaikan oleh para petinggi negara, para pejabat publik, mengakibatkan banyak kebingungan yang ada di masyarakat, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menuntut adanya evaluasi besar-besaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah dan juga keberjalanan pemerintah Indonesia hari ini, agar lebih berpihak pada rakyat, agar pro rakyat, berbasis kebenaran ilmiah, berbasis ilmu pengetahuan. Itu yang kami tuntut, dan kami menuntut pemerintah untuk membatalkan segala kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat tersebut gitu. Kalau kita bicara mengenai isu, kita tidak hanya berbicara mengenai satu isu saja. Jika bicara mengenai efisiensi anggaran, justru yang kami nilai di sini ada kejanggalan. Jika efisiensi itu benar-benar menjadi tujuan, kita lihat di sini ada sebuah paradoks. Pemerintah terus berusaha untuk menggendutkan kabinetnya, memperbesar tubuhnya. Tapi rakyat yang kemudian harus dikorbankan, kesejahteraan sosial harus dikorbankan. Salah satunya kemarin kita bicara mengenai pendidikan, kesehatan, dan juga aksesibilitas hak-hak dasar warga negara. Walaupun sudah ada statement dari pemerintah tidak akan menaikkan UKT, tidak akan berdampak pada penerimaan beasiswa, tapi tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan bagi rakyat. Itu suara yang kami perjuangkan. Suara rakyat adalah suara yang kami perjuangkan. Tidak hanya berbicara mengenai itu, kita juga bicara mengenai akumulasi dari seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia hari ini yang serampangan dan juga tidak melalui perhitungan yang matang. Kita bicara mengenai beberapa waktu silam juga ada isu mengenai gas LPG 3 kg. Apakah rakyat harus dikorbankan terlebih dahulu di testing kebijakan, baru kemudian dibatalkan? Tata kelola pemerintahan yang seperti itu yang harus kami kritisi, yang harus dievaluasi ke depan. Kita bicara mengenai isu pemberian konsesi tambah yang tergesa-gesa, yang mencederai tridharma perguruan tinggi. Hal itu yang kami kawal. Jadi bentuk aksi demonstrasi kemarin yang bertajuk Indonesia Gelap adalah amarah
wujud kemarahan dari seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya dari mahasiswa, kami bergerak bersama dengan seluruh elemen masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak rakyat agar kebijakan pemerintah ke depan adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya tersegmen, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Indonesia gelap. Kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia selalu miskin. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ye, Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya. Kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak. Tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar.